Saudara-saudari, anak-anak sekalian, kita yang hidup dan berada di dunia ini tentu berharap untuk hidup bahagia. Rumusan untuk sampai kepada hidup yang bahagia mungkin setiap orang berbeda-beda. Ada yang bahagia ketika hidupnya merasa nyaman, aman, damai. Ada yang bahagia ketika cita-cita mimpinya terwujud. Bahagia ketika tidak punya masalah. Bahagia ketika dalam kehidupan bersama dengan keluarga, dengan orang lain rukun. Atau bahagia ketika tercukup secara materi. Ada berbagai macam banyak hal yang membuat orang itu bahagia. Saudara-saudari, kitab Mazmur menyatakan bahwa orang yang berbahagia adalah yang hidupnya tidak bercela. Hidupnya menurut Taurat Tuhan, memegang teguh peringatan-peringatan Tuhan, mencari Tuhan setiap hari. Sabda Tuhan dari kitab Mazmur ini patut kita usahakan. Apakah sungguh benar kalau kita bahagia itu bahwa hidup kita berusaha tidak bercela, hidup menurut Taurat Tuhan, mencari Tuhan setiap hari. Kalau itu kemudian kita merasakan bahagia, maka yang saya sampaikan di awal tadi, bahagia itu akan dialami ketika nyaman, aman, rukun, lalu cita-cita mimpi tercapai. Mungkin tidak usah sampai ke situ, tapi kita melaksanakan sabda Tuhan, contohnya melalui kitab Mazmur. Kalau dari kitab Putra Sirah yang kita dengar dari bacaan pertama tadi, bab 15 ayat 1, katakan demikian. Siapa yang melekat pada Taurat memperoleh kebijaksanaan. Lalu pada ayat 6 dikatakan, orang akan mendapatkan kegembiraan dan puncak sukacita. Lalu, apakah manusia akan mendapatkan kebijaksanaan yang membuat orang itu bahagia? Dari ayat 15 dikatakan, asal sungguh mau, engkau dapat menepati hukum dan berlaku. Saudara-saudari, anak-anak terkasih, Mazmur sekali lagi bahwasanya orang yang berbahagia adalah yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Lalu apa itu sebenarnya Taurat? Kata Taurat masuk ke bahasa Indonesia melalui bahasa Arab. Kata Taurat sendiri sering diterjemahkan sebagai hukum. Kalau sebenarnya dari kata Ibrani Torah, jauh lebih luas daripada hukum. Dalam bahasa Ibrani kata Torah berarti tunjuk, pengajaran, hukum, aturan, instruksi. Jauh lebih luas daripada pengertian hukum. Kalau kita pernah baca dan juga dengar yang namanya hukum Taurat dalam tradisi rabbinik untuk menyebut kitab pertama dalam Alkitab, dalam kitab suci, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kapan hukum Taurat kurang tepat diterapkan untuk istilah Indonesia disebut dengan Pentateuch, karena tidak hanya berisi hukum atau aturan saja, tapi juga berisi narasi yang banyak ditemukan di kitab suci. Bahkan kitab Kejadian praktis seluruhnya berisi teks-teks narasi. Kitab Taurat merupakan kitab yang penting dan utama, dan dalam kitab Ulangan bab 34 ayat 10 sampai 12 disebutkan. Nanti silakan dibuka. Musa adalah nabi yang terbesar
di antara para nabi yang akan tampil. Maka hukum Musa, juga disebut hukum Taurat, mendapat tempat utama dan tanpa saingan. Sebagai nabi, Musa mendahului para nabi yang lain, nabi-nabi terdahulu ataupun yang kemudian. Keunggulan Musa terletak pada hubungannya dengan Yahweh. Hubungan Musa dengan Yahweh secara langsung artinya Musa berhadapan muka dan tidak melalui perantaraan entah itu mimpi, suara, atau penglihatan. Tapi Musa punya hubungan langsung dengan Yahweh, karena dia mampu berhadapan muka secara langsung. Pentingnya Taurat juga dapat ditemukan di kitab Mazmur. Mazmur sebagai permenungan atas Taurat, sama gunanya dalam perayaan Ekaristi. Mazmur fungsinya menanggapi sabda Tuhan dari bacaan pertama. Maka Mazmur tanggapan biasanya sambung dengan bacaan pertama dalam setiap perayaan Ekaristi. Saudara-saudari, anak-anak terkasih, berkaitan dengan Taurat, kitab Mazmur di ayat awal, yaitu ayat 1 dan 2 jelas menyatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi jelas, saudari-saudara, anak-anak terkasih, orang yang berbahagia menurut sabda Tuhan adalah yang suka Taurat Tuhan dan merenungkannya dalam hidup setiap hari. Apakah kita mau bahagia? Berusahalah untuk bertekun, membaca, dan merenungkan ataupun melaksanakan Taurat Tuhan ataupun sabda Tuhan melalui kitab suci. Kalau sabda itu sungguh benar, kita percaya kepada Allah, pasti kita akan mengalami bahagia. Kita sungguh mau merenungkan Taurat Tuhan, atau lebih luas lagi, kita membaca, kita merenungkan, kita berdoa melalui sabda Tuhan, serta berusaha melaksanakannya dalam hidup setiap hari. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah.